Tiga. Halo semuanya, salam ekonomi digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Dua Kamila dari kelas Ekonomi D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakisa Alfada Wardani dari kelas Ekonomi D. Oke semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku dan juga Kisa bakal ngejelasin tentang salah satu materi yang sedang kita bahas di kelas 12 ini, yaitu Ekonomi digital. Nah, kita nih bakal jelasin mulai dari pengertian, manfaat, sampai dengan tantangannya, biar kalian juga lebih paham teman-teman. bener banget. Oke, untuk pertama-tama nih, kita pemanasan dulu ya Iya. Kisa. Kamu tahu nggak tentang apa itu ekonomi digital? Tahu dong Alia, kan karena kita udah pelajarin juga kan di kelas 12 ini. Jadi ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital atau internet, mulai dari produksi barang atau jasa, distribusi sampai konsumsi. Cuma bisa dilakuin nih pakai HP aja udah bisa lo dilakuin secara online. Bener banget apa yang dibilang Kisa, karena sekarang kita juga udah ada di era globalisasi di mana teknologi ini sudah semakin canggih ya. Contohnya bisa belanja di e-commerce, pembayaran lewat e-wallet seperti OVO dan Dana, terus juga memesan ojek online dan lainnya. Terus ekonomi digital juga punya beberapa komponen penting loh teman-teman. Ada infrastruktur digital seperti jaringan internet dan juga perangkat elektronik. Lalu ada platform digital seperti marketplace, media sosial dan juga aplikasi lainnya. Selain itu, ada juga sistem pembayaran digital, regulasi atau aturan yang mengatur, dan tentu saja sumber daya manusia yang paham teknologi. Benar banget Kisa. Setelah menjelaskan perangkat-perangkat ekonomi digital, lalu ada manfaat ekonomi digital. Ada apa aja Tina Nih, Kisa? manfaatnya juga gak kalah banyak loh Alia. Jadi yang pertama yang udah pasti itu mempermudah transaksi, karena kita bisa beli atau jual barang kapan aja itu cuman dari HP ya, melalui online aja kita udah bisa membeli banyak barang. Secara digital ya, Iya. benar banget. Lalu yang kedua juga memperluas jangkauan pasar. Seperti UMKM nih teman-teman, bisa menjangkau pembeli dari luar kota dan juga luar negeri. Lalu yang ketiga, efisien juga dalam menghemat biaya, karena promosi lewat media sosial itu lebih gratis atau lebih murah. Karena misalnya nih teman-teman, kalau misalnya kita menggunakan kertas atau brosur, otomatis pengeluaran biaya yang dikeluarkan itu lebih besar ketimbang kita tinggal menggunakan perangkat HP kita aja atau secara digital. Terus selain itu, Tapi ada juga loh Kisah tantangannya. Apa tuh? Tantangan dari menggunakan ekonomi digital ini. Salah satunya itu keamanan data. Kalau misalnya kita nggak hati-hati dalam menggunakan datanya, itu rawan banget untuk dicuri dan mungkin bisa disalahgunakan oleh orang lain. nah bener banget tadi yang pengen aku jelasin ya Alia, yang kamu potong. Oke, jadi selain itu, ternyata di persaingan bisnis di dunia digital tuh juga sangat ketat loh. Terus juga masih ada kesenjangan akses internet di beberapa daerah. Kan nggak semua daerah ini bisa mengakses internet dengan mudah kan Alia? Ya benar, terutama mungkin yang di pedalaman ya lebih susah mungkin Benar untuk banget. menjangkau internet. Terus kira-kira ada tipsnya nggak Kisah untuk menggunakan ekonomi digital? Ada dong Alia, tipsnya tuh kita sendiri harus pintar dalam mengolah keamanan akun, kayak pakai password yang kuat. Terus juga hati-hati membagikan data pribadi kalian, jangan sampai membagikan data pribadi kalian sembarang, apalagi ke orang-orang yang gak dikenal ya Alia. Bener banget apa yang dibilang Kisah ya guys. Terus juga kita kalau emang mau terjun ke bisnis digital, kita juga harus tetap bisa belajar dari tren teknologi supaya nggak kalah saing dengan orang lain. Jadi ekonomi digital itu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi supaya lebih cepat, mudah, dan juga luas. Nah, manfaatnya tuh besar banget yang tadi udah kita bahas, tapi juga kita harus bijak nih dalam sigap menghadapi resikonya yang banyak juga ya. Bener banget. Ayo kita dukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kita berdua. Semoga dapat menambah wawasan bagi semua kalangan dan juga bermanfaat bagi kalian yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Salam ekonomi digital.